Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya kitab hadis yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita membahas hadis yang pertama, dan itu juga belum selesai. Insyaallah kita selesaikan di malam hari ini ya. Sehingga di pertemuan yang akan datang insyaallah kita masuk ke hadis yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya melengkapi hadis pertama yang kemarin, kita akan sedikit murojaah, Pak Bu. Murojaah, mengulang sedikit materi yang kemarin telah kita bahas bersama. Kemarin disebutkan bahwasanya hadis ini dibawakan oleh Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di situ ada faedah, ada pelajaran, Pak Bu, mengenai kunyahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Hafs, bapaknya Hafsah. Kemarin faedah yang dibawakan itu apa? Satu, coba. Apa, Mas? Membantah siapa? Liberal. Ya, membantah kaum yang apa? Masya Allah ya. Jadi kunyahnya beliau Abu Hafs ini sebagai bantahan kepada suatu kelompok yang menceritakan tentang kehidupan Umar radhiyallahu anhu dulu sebagai manusia yang suka mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Terbantahkan dengan Hafsah yang sampai dewasa, sampai dinikahi oleh sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo. Kata dia. Satu lagi. Sinten sing saged menyebutkan hadisnya? Separuh bayar apa, Pak? Separuh. Nggak sampai selesai. Gimana? Arab ya, Mas.
Coba Arabnya coba. Nyontek dia mboten napa-napa lah. Nyontek monggo. Nanti yang lain coba. Tek pancing. Innamal. Nah, coba angkat tangan. Pak Thohir. Angkat tangan dulu, Pak. Nah. Innamal a'malu binniyat. Terus wa innama likulli imri'in ma nawa. Jazakallahu khair. Monggo Pak Thohir. Bisa buat bacaan. Nggih. Kalian jaga ngenjang. Nggih, afwan. Nah, itu sedikit murojaah mengenai pembahasan kemarin tentang hadis yang pertama ya, baru separuh, dan insya Allah kita lanjutkan di malam hari ini. Fadhal Iqra. Hadisnya. Hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limashayikhina wa liasatidatina wa li jami'il muslimin amin. Qala fadilatul Syekh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Hasan An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-hadits al-awwal an Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Nah, stop sampai situ. Jadi hadis yang kemarin kita bahas adalah hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu binniyat. Kita ulang sedikit. Sesungguhnya amalan itu hanya tergantung dengan niatnya. Kemarin amalan di sini maksudnya amalan napa Pak Bu? Dalam hal ibadah. Kalau aktivitas biasa tidak perlu pakai niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Seseorang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah contoh. Setelah mengatakan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah contoh. Dan ini penting sekali Pak Bu. Ketika kita menjelaskan kepada orang lain, terutama kepada anak-anak kita yang kadang di antara mereka itu sulit untuk memahami ucapan kita kecuali setelah dikasih contoh. Ya. Kadang anak itu lebih mudah menangkap kalau kita ngasih contoh. Ya. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik para sahabatnya. Beliau mengatakan ini, kemudian contohnya begini. Nah, ini contohnya seperti di hadis yang pertama ini. Beliau kemudian memberikan sebuah contoh tentang orang yang hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena Rasulnya, ingin mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ingin mengamalkan apa yang disampaikan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ilallahi wa rasulih,
maka hijrahnya ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan hidayah. Dia akan dimudahkan untuk mengamalkan hadis-hadis sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang pertama. Orang yang berhijrah, hijrah niku napa Pak Bu? Pindah. Secara bahasa berarti jenengan niki sedang hijrah. Dari mana ke mana? Dari rumah ke masjid. Hijrah sementara. Bakal balik mboten? Insyaallah. Okay. Insyaallah kita akan pulang nanti. Nah, ini namanya hijrah, perjalanan pindah. Dan dalam maksud di sini hijrah adalah seseorang ingin berubah menjadi lebih baik. Barang siapa di antara kita yang ingin berproses menjadi lebih baik daripada sebelumnya dan niatkan untuk Allah dan juga mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi bisa kita simpulkan Pak Bu, hijrah itu termasuk dari ibadah. Hijrah dari masa lalu kelam menuju ke masa yang jauh lebih baik, taubat. Itu termasuk ibadah. Maka jangan sampai ketika kita hijrah dari ajaran-ajaran yang mungkin dulu pernah menyimpang, ajaran-ajaran yang dulu mungkin menyepelekan sholat 5 waktu, menyepelekan puasa Ramadan, menyepelekan dosa-dosa besar. Setelah sudah kenal hidayah, kenal sunnah, jangan sampai hijrah kita kemudian diganggu oleh setan karena perihal lain, hal-hal masalah dunia. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti perhiasan-perhiasan dunia, wanita, harta dan yang semisalnya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu bersabda, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, dia pengen mendapatkan secuil dunia, atau karena hanya wanita, ya, dia pengen belajar sunnah karena ada akhwat yang apa? Dicecer misalnya. Dicecer apa dicecer ya? Ditarget ya. Nanya berarti penampilannya kudu kaya-kaya. Bismillah. Bismillah hanya untuk karena si wanita itu. Ya, si fulana itu. Atau sebaliknya, si fulana mengaji ingin kenal sunnah karena ingin si fulan, si ikhwan itu rajin. Oh, si mas kayak tampilannya kayak orang mungkin kayaknya sing orang jilbaban. Nah, jilbaban karena manusia. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dia akan dapat itu. Dia akan dapat apa yang dia niatkan. Ustaz, berarti nek dewek pengen perhiasan dunia, barang-barangnya, mau itu mobil, motor, wanita, apapun yang ada di dunia, beramal bukan untuk Allah, dapat Pak Bu, dapat. Tapi jangan senang dulu, ancamannya ngeri. Kata siapa Ustadz? Kalau kita beramal bukan karena Allah, niatnya karena dunia, dapat apa yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan Pak Bu, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan memberikan apa yang dia inginkan dengan amal solehnya. Dalam Al-Quran surat Hud ayat ke-15 sampai 16. Dalam Al-Quran surat apa? Hud ayat 15 sampai 16. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang keadaan orang yang beramal soleh tapi menginginkan dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ikhlas.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia wa zinataha dan seluruh perhiasan yang ada di dalamnya. Perhiasan dunia ini pun apa mawon? Ya tadi yang disebutkan, wanitanya lah, kendaraannya lah. Ya, di Ali Imran itu ada, di surat Ali Imran. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Ya, emas, perak itu termasuk perhiasan-perhiasan dunia. Beramal soleh menginginkan ini, beramal soleh menginginkan itu secara mutlak. Allah akan berikan, iya. Nuwaffi ilaihim, kata Allah, kami akan berikan itu semua. A'malahum fiha, atas apa yang mereka kerjakan. Dijanji nih Pak Bu, orang yang beramal soleh karena dunia akan Allah berikan itu balasannya. Langsung kontan di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan nggak akan dikurangi sedikit pun oleh Allah. Eman banget ya, aja seneng disit. Belum selesai ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Akan tetapi di akhirat nanti mereka tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Mereka orang-orang yang beramal saleh, mau itu sholatnya, mau itu puasanya, mau itu ngajinya, hajinya, umrohnya, ngajarnya, belajarnya, semua ibadah itu jika ditujukan untuk kesenangan dunia, maka Allah akan balas kontan di dunia dan di akhirat dengan azab. Makanya setelah itu Allah berfirman, wa habita masanahu fiha, seluruh amalannya itu akan lenyap, wa batilum makanu ya'malun, dan gugur pahalanya. Jadi diperlihatkan nanti salatnya, zakatnya, terus napa malih hajinya, ngajarnya, belajarnya, itu akan diperlihatkan. Kalau tidak ikhlas akan dilenyapkan itu, dan pahala itu akan digugurkan. Na'udzubillahi min dzalik Pak Bu. Sebagaimana yang kita singgung kemarin, seperti napa? Kupak pulute napa nggih? Ora mangan nangkane. Cuma dapat capeknya tapi enggak dapat hasilnya. Perbuatan sia-sia. Kesel-kesel ngoceti nangka, ngasih blepoten, sing mangan tanggane. Misalnya, apa sing mangan sing ngenteni? Kita enggak makan ya. Rugi. Demikianlah seperti halnya orang yang beramal capek-capek di dunia, di akhirat ternyata enggak dibalas. Ya. Dia seperti orang-orang yang bangkrut. Sudah capek-capek tapi cuma dapat keringet tok. Ya. Cuma dapat pujian tok, cuma dapat dunia yang fana. Ini dalam Al-Qur'an surat apa? Surat Hud ayat ke 15 sampai 16. Maka penting sekali Pak Bu, bagi kita terutama yang berbicara ini untuk menjaga niat ya. Jangan sampai salah dalam berniat. Karena orang-orang yang nanti akan dicemplungkan ke dalam neraka pertama kali itu adalah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang terlihat alim, orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah tapi mereka tidak ikhlas. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang 3 orang
tentang 3 jenis manusia yang menjadi sulutnya neraka, menjadi korek apinya neraka. Siapa saja itu? Yang pertama adalah seorang mujahid. Masya Allah, orang yang mati syahid, Pak Bu. Jihad termasuk amalan besar, kenapa kecil? Besar. Bahkan puncaknya agama, ya, itu adalah jihad. Seseorang itu dikatakan agamanya sudah sangat puncak, dalam artian sudah jos banget gitu. Itu ketika dia melakukan jihad. Kenapa? Karena jihad itu sangat berat sekali, Pak Bu. Saking beratnya, di kitab-kitab fikih itu bagian paling belakang. Jadi orang pas nek urung tahu belajar fikih, ngerti-ngerti langsung jihad. Kon tayamum bingung, kon wudu bingung, takoni rukun Islam, rukun sholat nggak tahu, terus bahas jihad, kurang pas, Pak Bu. Makanya kalau jenengan buka buku-buku fikih manapun, jihad itu bab belakang. Kenapa? Itu pembahasannya sangat berat. Nggak cuma pembahasannya, prakteknya juga berat. Harus siap kehilangan nyawa, siap meninggalkan harta benda, meninggalkan keluarga. Belum lagi kalau menang dapatnya ghanimah. Urung maning nek budake tawanane ayu-ayu, kan jadi budak. Itu wah, jaga niatnya sulit sekali, Pak Bu. Ya. Jihad sama orang-orang Eropa, misal ya, menang, wah ghanimah niku napa nggih? Harta rampasan perang. Itu kan halal. Wah, di situ niatnya sudah goyah. Nah, ini yang pertama. Seorang mujahid fisabilillah akan diadili di hadapan Allah. Yang kedua adalah orang yang mengajarkan ilmu agama, orang yang membaca Al-Quran kemudian mengajarkannya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang gemar sedekah. Bagaimana itu hadisnya? Mari kita simak. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna awwalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamati salasah. Sesungguhnya manusia yang akan diadili pertama kali nanti di hari kiamat, yang akan dimasukkan pertama kali ke dalam neraka, ada tiga jenis manusia. Yang pertama, rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Yang pertama adalah seseorang, dia mati di medan jihad, dia mati sebagai orang syahid, maka dia didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Ketika orang itu datang menghadap Allah, diperlihatkan amalan jihadnya. Nih, kamu jihad? Iya ya Allah. Kamu syahid? Iya ya Allah. Fa'arafaha, dia mengakui nikmat yang telah Allah berikan. Mati syahid itu termasuk nikmat atau bukan, Pak Bu? Nikmat. Dia akan mendapatkan pujian, nikmat duniawinya ya. Dia akan dikatakan pemberani. Maka benar. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Wa ma 'amilta fiha", apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan tersebut? Qataltu fika hatta qutiltu. Ya Allah, aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati, dan aku lakukan itu semua karenamu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengingkarinya dengan mengatakan, kadzabta, kamu dusta, kamu ngelombong. Walakinnaka qatalta liyuqala huwa jari'un faqad qil. Sesungguhnya di dalam hatimu yang paling dalam, kamu itu berjihad hanya untuk mendapatkan gelar mati syahid, hanya untuk supaya orang-orang bilang kalau kamu itu adalah seorang pemberani, dan itu telah kamu dapatkan. Maka setelah itu dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Kemudian seseorang
yang belajar ilmu agama, kemudian setelah dia dapat ilmu mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi liyu'arrifahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu orang itu pun didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya kayak tadi, kamu tadi sudah lihat nikmatnya? Belajar ilmu agama, baca Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya dikatakan sebagai orang yang alim, supaya dikatakan sebagai qari, orang yang hafalannya bagus, bacaannya indah. Dan itu semua sudah engkau dapatkan, lalu cemplungkan ke dalam neraka. Yang ketiga sinten Pak Bu? Tadi orang yang banyak harta bersedekah, sama kasusnya, tidak ikhlas. Dia hanya karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang baik, nggak ada sama sekali dalam hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga-tiganya pun cemplungkan ke dalam neraka. Hadis ini Pak Bu, bukan berarti ngompori kita untuk tidak beramal soleh. Ustaz, nah kayak gue mending rasa sinau Ustaz medeni, iya gue salah. Ya, lho gue buktine sing belajar bae kena kayak gue, apalagi sing ora sinau. Ya, yang ngaji juga diancam kayak gini, apalagi yang tidak, jauh lebih diancam. Dan kita harus tahu, ya, kita harus jeli. Yang diancam ini adalah orang yang tidak ikhlas Pak Bu sampai akhir hayatnya. Adapun kita kalau melawan dan terus melawan, mujahadatun nafs, maka insya Allah akan ada pahalanya. Jangankan kita, seorang ulama hadis yang bernama Imam Ad-Daruqutni Pak Bu, beliau adalah seorang ulama hadis yang sangat ahli dalam ilmu hadis, bahkan nulis kitab hadis, ya, Sunan Ad-Daruqutni. Beliau mengatakan seperti ini, kunna talabnal ilma li ghairillah. Dahulu kami itu, saya Ad-Daruqutni dan juga yang lainnya, itu jujur. Pertama-tama belajar sulit sekali untuk ikhlas. Sinten sing ngendika? Seorang ulama hadis. Beliau sampai mengatakan seperti itu. Dulu kami awal-awal belajar sulit sekali untuk ikhlas. Terus kata beliau, kami setelah itu terus belajar hingga pada akhirnya kami merasakan bahwasanya ilmu itu lama-kelamaan tidak akan bisa kita dapatkan kecuali dengan cara ikhlas. Dan ilmu itu akan menolong kita lama-kelamaan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanyakan, Ustaz, bagaimana caranya kita ikhlas dalam belajar, dalam beramal, maka jawabannya adalah terus belajar dan terus beramal sambil mujahadatun nafs, melawan hawa nafsu. Ya, itu caranya cuma itu Pak Bu. Kalau sampai kita meninggalkan, itu adalah sebuah kesalahan, itu adalah sebuah talbis iblis, tipu daya iblis, ya. Ingin manusia itu jauh dari ilmu, maka tidak ada cara lain kecuali dengan terus melawannya dan terus berusaha meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengenai niat, ya. Pentingnya kita menjaga niat. Jangan sampai kita salah dalam niat ketika beramal ibadah. Terlebih lagi bagi kita mungkin yang sudah mulai menasihati orang lain, karena kita sudah belajar banyak menasihati orang lain, memberikan masukan kepada mereka, melarang dari perbuatan-perbuatan yang haram, melarang dari perbuatan-perbuatan yang syirik, ya,
menyuruh orang lain untuk berbuat baik kepada keluarganya, kepada temannya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya, maka Pak Bu, hati-hati, jangan sampai itu hanya sebuah teori ya. Kita harus benar-benar bisa mengamalkannya. Memang kenapa Ustadz? Kalau misalnya kita cuma teori saja, tidak ada praktek di situ, ancamannya sangat berat Pak Bu. Ancamannya sangat berat. Nanti di hari kiamat, orang yang dulu gemar mengajak orang lain untuk beramal soleh, tapi ternyata dirinya sendiri lupa dengan perintah yang dia ucapkan, nanti di hari kiamat dia akan dilemparkan dari atas neraka, jatuh, kemudian perutnya membesar, pecah, dan ususnya terurai. Dan ini disebutkan dalam Sahih Bukhari Pak Bu. Dalam Sahih Bukhari dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Semoga hadis ini benar-benar bisa menjadi renungan kita bersama, terutama kami ya, sebagai pembicara. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Nanti di hari kiamat akan ada seseorang ya, yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan ke dalam neraka. Fatandaliku aqtabuhu finnar. Setelah dia jatuh ke dasar neraka, maka perutnya membesar dan meledak. Keluarlah usus-ususnya terurai. Fayaduru kama yadurul himaru pirahahu. Ketika perutnya membesar hancur dan ususnya itu terurai, maka orang itu muter-muter Pak Bu. Muter-muter ngelilingi ususnya itu seperti keledai yang lagi giling di mesin penggilingan. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang itu lagi muter-muter ngelilingi ususnya yang terurai panjang, fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaqulun. Maka penghuni neraka yang lain menonton kejadian itu, nggak tontonan, dan mereka bertanya kepada orang tersebut, ai fulan ma sya'nuk, alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar. Wahai fulan, kok bisa nyusul kita gitu, bahasa Jawa kayak gitu, bisa-bisanya bareng nang kene. Kepriwe sikoe, masya nuk, kalau bahasa kita ya kepriwe sikoe. Heran gitu. Masya nuk, ada apa denganmu? Bukankah kamu dulu itu adalah orang yang rajin memerintahkan kebaikan kepada kami dan menyuruh kami untuk meninggalkan hal-hal yang mungkar? Kagetlah. Dengan anak ustadz nang neraka ini. Dengan ahli ibadah yang neraka, kaget ya. Maka orang ini pun mengatakan, kuntu amurukum bil ma'rufi wala ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Sungguh dahulu aku ketika memerintahkan kebaikan kepada kalian, aku sendiri tidak mengamalkannya, dan aku melarang kalian dari kemungkaran, akulah orang yang paling pertama melakukannya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ini balasan bagi orang yang jarkoni. Jarkoni napa? Ngajar orang ngelakoni. Nauzubillahi min dzalik. Hadis ini Pak Bu, sekali lagi, bukan untuk menggembosi kita tidak berdakwah, bukan.
bukan untuk gembosi kita untuk tidak menyampaikan kebaikan, tidak menyampaikan nasihat, tidak menyampaikan ilmu yang bermanfaat, bukan. Tapi hadis ini sebagai pengingat bagi kita supaya kita sadar ketika kita memberikan nasihat, memberikan ilmu yang bermanfaat, sebisa mungkin kitalah orang yang pertama mengamalkan itu. Jangan sampai tidak sama sekali mengamalkannya. Ya. Ngongkon putrane atau putrinya untuk sholat tapi walau ora sholat tewek. Wis adzan ngana sholat. Loh bapak kok ora sholat? Bapak kan wis tua. Apa hubungannya? Ramadan dene ora puasa. Kok sinom puasa? Loh bapak ibu ora puasa? Kan wis tua. Lemes. 40 tahun lemes. Isi 30 tahun lemes. Ini enggak ada hubungannya. Jangan sampai kita memerintahkan kebaikan tapi kita yang melanggar, menyuruh orang meninggalkan yang haram tapi kita malah yang melakukan. Ini pembahasan kita mengenai pentingnya menjaga niat. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke hadis yang kedua, yaitu hadis tentang Jibril kalau nggak salah. Terima kasih atas perhatiannya jemaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.